Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Saudara rindu mengalami di dalam hidup saudara, di mana Tuhan mewujudkan, mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan dalam hidup saudara. Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu saudara. Allah mengerjakan mujizat di tengah-tengah pekerjaan kita, bisnis kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Allah melakukan perkara besar lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan sebenarnya saudara, Allah rindu mengerjakannya. Dia rindu menyatakan kuasanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar di mana Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Siapkan hati dan pikiran saudara, biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, sehingga renungan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara dengan bersemangat di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang pernah didengar, lebih dari apa yang pernah timbul dalam hati. Allah sanggup menyediakan. Saudara, saya sangat bersemangat dengan firman Tuhan ini, bahwa di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, apapun yang menjadi bagian kita masing-masing hari ini, dalam dunia apapun kita terlibat. Misalnya saudara dalam dunia bisnis, saya dalam dunia pelayanan, pekerjaan Tuhan. Ada yang di dalam dunia usaha atau apapun itu, saudara. Hari ini saya mau menyadarkan setiap kita bahwa Allah bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, Allah sanggup mengerjakannya. Saya mengalami itu di dalam diri saya, saudara, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, di mana saya merintis ke desa tempat hari ini saya melayani, di mana pada waktu itu ketika saya terjun ke dalam pelayanan, desa ini adalah desa yang bisa dibilang mengalami begitu banyak masalah dan problem. Ada masalah narkoba, ada masalah premanisme, bahkan ketika saya datang, saudara, sedang perang waktu itu. Ada begitu masalah, banyak masalah sosial. Ada perdukunan yang begitu kuat juga di sini. Sehingga pada waktu itu saya ingat ketika saya mau datang ke sini untuk merintis, saudara, ada seorang ketua STT yang berkata bahwa dulu dia pernah mengutus beberapa mahasiswa ke desa ini, saudara. Tetapi mahasiswa itu kemudian menyerah. Kenapa? Karena ada serangan dari kuasa kegelapan. Itu menurut cerita mereka, saudara. Dan ketika saya datang ke sini, memang begitu berat situasinya. Sampai-sampai ada pemikiran dalam pemikiran saya waktu itu bahwa mungkinkah gereja akan bisa berdiri di sini? Mungkinkah ada jiwa yang bisa dibenangkan kalau begini situasinya? Pada waktu itu semuanya seperti mustahil, saudara. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi saya melihat lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang saya doakan. Bahkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ternyata Allah sanggup kerjakan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Semenjak gereja ini dirintis, saudara, sampai hari ini, dan gereja ini telah menjadi berkat bagi daerah ini. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dulu hari ini terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam bidang saudara masing-masing, dalam dunia saudara masing-masing, dalam bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, hari ini saya mau menegaskan bahwa Allah sanggup mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Karena sekali lagi, ayat yang ke-9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah. Allah mengerjakannya, Allah mewujudkannya. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, Allah sanggup mengerjakan. Wow, saudara, dalam bisnis saudara, Allah sanggup mengerjakan perkara besar, sehingga lebih dari apa yang saudara rencanakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, itu bisa terjadi. Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, semuanya Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Tetapi pertanyaannya berikutnya, yang saya rindu kita renungkan bersama hari ini, saudara, adalah kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Siapa yang akan mengalami Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia pikirkan dan doakan? Supaya kita terapkan dalam hidup kita, saudara, untuk kita mengalami lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan.
Sekali lagi ayat 9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kepada siapa Tuhan akan mengerjakan perkara besar tadi, saudara? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saat ini kalau kita rindu melihat perkara besar, maka yang harus kita lihat adalah ke dalam diri kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku hidup mengasihi Tuhan hari ini? Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya sudah melihat, saudara, di tengah-tengah jemaat yang saya layani, orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan itu berbeda. Kalau kita bayangkan dulu kehidupan mereka, kita lihat dulu cerita kehidupan mereka dan dilihat sekarang, maka kita akan geleng-geleng kepala. Luar biasa Tuhan berkarya. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apa yang ada hari ini, ketika saudara bandingkan nanti ke depan, maka saudara akan geleng-geleng kepala melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan beberapa tahun ke depan jika hari ini saudara hidup mengasihi Tuhan. Karena kalau saudara berbisnis dengan hidup mengasihi Tuhan, bisnis saudara di depan akan menjadi bisnis yang saudara sendiri akan terheran-heran. Lebih dari apa yang saudara pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Pekerjaan saudara, usaha saudara dalam bidang apapun itu, kalau saudara ada di sana dengan hidup mengasihi Tuhan, maka dengar saudara, lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hiduplah mengasihi Tuhan. Buktikanlah bahwa kita mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apa buktinya kita hidup mengasihi Tuhan? Kita hidup beribadah kepada Tuhan. Itu satu bukti mengasihi Tuhan. Kita hidup menuruti firman Tuhan. Itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita hidup jadi saksi. Itu juga bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi mari kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, mulai ayat 2, ayat 10 di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kemudian saudara, seterusnya sampai ayat yang ke-14, di sana ditegaskan bahwa orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang sadar bahwa ada roh Allah dalam dirinya, dan kemudian dia hidup dalam pimpinan roh Allah itu. Dia hidup seturut dengan tuntunan roh Allah itu. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami perkara besar adalah kita harus hidup dalam tuntunan roh Allah. Sadarkah saudara bahwa sebagai orang percaya roh Allah ada dalam diri saudara? Kalau saudara tidak sadar, hari ini saya mau menegaskan, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah memiliki roh Allah ada di dalam diri saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya selanjutnya, sudahkah saudara hidup dalam pimpinan roh Allah yang ada dalam diri saudara? Kalau belum saudara, maka hari ini saya menegaskan kepada saudara, mari hidup dalam tuntunan roh Allah. Mari hidup dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah akan menuntun kita kepada perkara-perkara besar, untuk kita mengalami hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan ketika kita hidup dalam tuntunan rohnya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam pimpinan dan tuntunan roh Allah. Melangkahlah hari demi hari dalam tuntunan roh Allah. Kerjakan bisnis saudara, kerjakan pekerjaan saudara dalam pimpinan roh Allah.
Kemudian saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami perkara besar? Allah kerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Di ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, saudara, yang ditegaskan di sini adalah bahwa memiliki pikiran Kristus. Untuk mengalami Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita lihat dan dengar, lebih dari apa yang dipikirkan dan didoakan, adalah ketika kita melangkah menjalani hidup kita berdasarkan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus, saudara? Menaati kehendak Tuhan, menaati kehendak Bapa, memuliakan Bapa. Hanya itu pikiran Kristus. Jadi kemuliaan bagi Bapa, hanya itu yang paling utama pikiran Kristus. Jadi saudara, kita jalani hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Allah akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita jadi saksi, dan kemudian orang-orang lain melihat, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dengar saudara, orang-orang yang hidupnya seperti itu akan mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, hiduplah mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan mengalami perkara besar. Yang kedua, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah berdasarkan pikiran-pikiran Kristus, di mana semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa. Jika ketiga hal itu kita alami dalam hidup kita, saudara, maka Allah akan membawa kita kepada perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Mari laksanakan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini, dengan merindukan Allah akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Sekali lagi sebelum kita berdoa, buat komitmen. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami mau hidup berdasarkan pikiran Kristus. Maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan, bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan
akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan.